Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah maghrib Masjid Raudhul Jannah Ajimana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya nikmat Allah itu jumlahnya unlimited, ya, tidak terhingga, tidak terbatas. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesempatan dan lain-lain. Termasuk fasilitas-fasilitas yang sudah kita terima dari Allah, baik itu berupa oksigen, sinar matahari, air, ya. Subhanallah, luar biasa. Jumlahnya, harganya tidak terhitung. Ya. Kita mungkin sulit membayangkan, Pak. Kita yang berumur sekarang 50 tahun, ya, 50 tahun berarti sudah makan nasi 40 tahun. Katakanlah 40 tahun makan nasi. Sehari misalnya berapa on nasi? Coba dikalikan. Sehari misalnya 3 on aja nasi. Berarti kalau sebulan 3 on kali 30, ya, berarti 90 on, ya. 3 on kali 30, 90 on. 90 on itu kan sudah mendekati 10 kilo, ya. Itu kalau sebulan. Kalau setahun kali 12. Kalau umurnya sudah 45 tahun kalikan 45. Jadi berapa karung beras yang sudah kita makan? Itu baru beras, belum air, ya, belum air, belum lagi oksigen yang ketika masa COVID-19 kemarin oksigen harganya lumayan mahal. Satu tabung kecil berapa itu saya nggak tahu. Belum sinar matahari yang sulit mengukurnya. Sinar matahari itu energi yang berhamburan di ruang angkasa. Tidak ada yang menangkap kecuali alat-alat atau panel-panel listrik untuk listrik yang berbahan solar energy, ya. Solar energy itu bukan solar. Solar itu bahasa Inggris, artinya matahari. Jadi kalau saya bilang solar energy berarti energi matahari, ya, bukan solar yang untuk apa diesel, bukan, ya. Karena arti kata solar itu dua, Pak. Ya, solar yang bapak-bapak pakai untuk mobil diesel itu solar, betul. Dan solar dalam orang anak-anak kuliah itu solar itu artinya matahari, matahari. Jadi solar energy adalah energi matahari yang ditangkap melalui panel-panel, kemudian jadi lampu, jadi macam-macam. Itu yang pertama yang menangkap matahari, yaitu sel-sel panel itu, ya. Yang kedua daun, ya, daun, hijauan daun, daun yang berwarna hijau. Dengan adanya daun itu maka terjadilah proses yang bernama fotosintesis. Dengan fotosintesis itu maka terbentuklah gula sederhana, yaitu glukosa, ya, glukosa. Kemudian glukosa itu nanti diproses menjadi gula pasir ataupun sukrosa. Ya, kalau gula pasir kan nama kita sehari-hari, Pak, ya. Kalau nama ilmiahnya itu sukrosa, ya. Glukosa, sukrosa, fruktosa, galaktosa dan segala macam. Itu hanya mau terbentuk dengan proses fotosintesis. Selain proses fotosintesis nggak ada. Nggak ada rumusnya, ya. Jadi itulah kebesaran Allah. Allah menciptakan matahari
Dan yang bisa menangkap sinar matahari namanya daun, di mana daun itu mengandung klorofil, ya. Subhanallah, ya. Jadi banyak sekali nikmat Allah. Belum lagi jutaan miliaran ikan di laut, ya, ikan di laut, ya, dan lain-lain. Maka ada satu surat namanya Ar-Rahman, kan Pak? Salah satu surat Al-Quran namanya Ar-Rahman. Di situ diulang berkali-kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang mau kamu dustakan? Ya, semua sudah nikmat Allah semua. Termasuk kehidupan kita ini, kalau dalam bahasa Arab disebut mawahib, ya, mawahib. Apa artinya mawahib? Mawahib itu karunia, pemberian, ya, bukan atas request atau permintaan. Ada nggak di antara kita yang pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah saya makhluk yang namanya manusia, hidupnya di Bandar Lampung. Tidak ada yang pernah kita, tidak di antara kita tidak ada yang minta hidup, nggak ada. Tahu-tahu hidup, tahu-tahu hidup ini, ya. Kita mungkin mulai sadar hidup usia TK, Pak, ya, usia TK. Kita sadar, oh hidup, tapi ya sadar sekedar masalah ingatan aja. Oh dulu saya waktu TK pernah menangis. Oh dulu saya waktu TK rebutan apa itu? Zaman dulu permainannya apa sih? Layang-layang atau apalah, gitu ya. Itu baru kesadaran-kesadaran biasa, ya. Tapi kita tahu bahwa kita ini hidup, mungkin kita pahamnya itu setelah SMP, ya kan Pak? Atau SD lah, SD kelas berapa, sehingga oh yang begini hidup ya, yang hidup itu ciri-cirinya makan, bergerak, dan lain-lain, ya. Yang ini mati, batu benda mati, pasir benda mati, kayu benda mati. Nah, yang benda hidup bisa tumbuh, bisa membesar, bisa berkembang, bisa bernapas, bisa membuang kotoran, bisa makan, ya. Kita baru sadar itu hidup setelah mungkin SD, Pak, ya, SD. Nah, kita baru tahu hakikat hidup barangkali SMA itu, SMA. Oh, jadi kita hidup ya di dunia ini. Terus kita diwajibkan Allah untuk beribadah. Kalau nggak beribadah, dosa. Kalau dosa, masuk neraka, ya, dan seterusnya. Jadi itu namanya mawahib, Pak. Mawahib itu artinya pemberian, ya. Jadi kita kan diam aja, Pak. Kita diam, tahu-tahu, oh, saya hidup ya. Nah, jadi nggak pernah kan kita minta, Pak. Nggak pernah, ya. Kalau ada yang pernah minta hidup, tolong menghadap saya 4 mata, ya. Pak, saya pernah berdoa dulu, Pak, waktu masih bayi. Ya Allah, saya minta kehidupan sampai umur 80 tahun dan hidupnya di Bandar Lampung. Nggak ada yang minta kehidupan, nggak ada. Jadi kita tahu-tahu hidup, ya. Maka kehidupan itu misteri, Pak, sebenarnya bagi kita. Kita tahu bapak kita si A si B itu kan kita dikasih tahu, Pak, ya. Coba kalau bapak ibu kita melahirkan kita kemudian dia pergi, coba. Entah pergi kemana lah, entah ke Rusia, entah ke apa namanya Nepal, entah ke Australia, pokoknya pergi nggak pulang-pulang. Kan kita nggak tahu siapa bapak ibu kita, nggak tahu, ya. Artinya itu misteri. Kita tahu bahwa ibumu namanya Aminah atau namanya Fatimah, bapakmu namanya Ali. Itu kita tahu, begitu kan dikasih tahu, baik dikasih tahu oleh yang bersangkutan maupun dikasih tahu oleh lingkungan. Itu bapakmu loh, itu bapakmu, itu ibumu loh. Lingkungan itu bisa bibi, bisa paman, dan lain-lain. Jadi mari, Pak, kita syukuri kehidupan ini yang merupakan mawahib, ya, merupakan karunia, pemberian, ya. Kenapa dikatakan pemberian? Karena kita tidak pernah minta.
Kalau yang lain-lain mungkin pernah minta, misalnya, ya Allah saya pengen sarung atlas. Nah, mungkin pernah bapak-bapak berdoa. Karena mungkin selama ini sarungnya pada bolong-bolong, pada robek-robek. Terus melihat orang pakai sarung cap mangga, cap gajah duduk, dia ngiler dan berdoa, ya Allah kapan saya punya sarung gajah duduk, sarung cap mangga, sarung Samarinda. Itu bisa jadi itu atas request ya. Termasuk bapak-bapak sekarang jadi apa nih? Jadi RT, jadi menteri, jadi kepala sekolah, jadi pedagang. Itu bisa jadi itu request ya. Tapi kalau yang namanya hidup nggak request, nggak langsung jeleng ya. Itu namanya mawahib. Mawahib. Kita malam hari ini akan membahas firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 60-61 ya. Kalau sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu ya. Artinya Allah tidak akan menghancurkan suatu kota, suatu bangsa, suatu qaryah sebelum di situ diutus Rasul ya. Jadi kalau belum pernah kedatangan Rasul nggak akan diazab, Pak, nggak akan diazab. Tapi setelah datang Rasul, kemudian Rasul berdakwah, menyampaikan risalah Allah, mengajak bertauhid, kemudian masyarakatnya nggak suka, aku nggak suka. Nah barulah azab Allah turun. Ya. Itu bulan lalu, Pak. Itu bulan lalu. Sekarang ayat 60-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Surat Al-Qasas 60 dan 61, 2 ayat ya. Artinya dalam bahasa Indonesia demikian. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi, kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Shadaqallahul azim. Jadi itulah 2 ayat Bapak-bapak sekalian. Ayat pertama menjelaskan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita hari ini yang berupa kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya ya. Baik itu rumah, mobil, istri cantik, suami ganteng, kaya, maupun segala fasilitas kehidupan, internet dengan segala macam isinya, kemudian tempat tidur, harta, emas, perak, kekayaan, kontrakan, dan lain-lain. Apa yang diberikan kepada kamu itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Dengan gemerlapnya kota Bandar Lampung, gemerlapnya kota Jakarta, gemerlapnya Monas,
gemerlapnya kereta wush, ya, gemerlap itu. Gemerlapnya pesawat terbang. Kemarin kita baru saja beli pesawat terbang tentara ya, seperti pesawat Hercules, tapi lebih canggih lagi. Baru datanglah, baru seminggu inilah, baru mendarat di Halim ya. Jadi pesawat ya, pesawat militer lah, pesawat militer. Tapi yang modern, yang canggih. Baling-balingnya 4 ya. Semua yang diberikan Allah untuk kehidupan dunia itu adalah mata'ul hayatid dunya, merupakan kenikmatan dunia ya, kenikmatan dunia. Mata itu artinya kenikmatan, kesenangan ya, mata. Bapak-bapak yang pernah haji, maka haji yang Bapak lakukan adalah haji tamattu. Tamattu berasal dari kata mata, artinya bersenang-senang ya. Kenapa dikatakan bersenang-senang? Karena kita umroh dulu. Umroh dulu yang hanya 3 jam. Umroh itu 3 jam, Pak. Tawaf mengelilingi Ka'bah 1 jam kurang ya. 1 jam kurang. Saya pernah keliling Ka'bah itu, saya bawa jam tangan hanya 6 menit. 6 menit sekeliling Ka'bah. Jadi kalau 7 keliling berarti 7 kali 6 42. Oke lah, digenapkan sejam. Digenapkan sejam. Jadi tawaf 1 jam. Kemudian sa'i itu sekali jalan dari Safa ke Marwah, sekali jalan itu 400 meter. 400 meter. Kali 7 berarti 2,8 kilometer. Itu paling lama 1,5 jam ya, 1,5 jam. Jadi 1,5 jam sama sejam berarti 2,5 jam. Kemudian cari tukang cukur untuk membotakkan rambut kita supaya botak. Itu nyari tukang cukur ya, katakanlah jalan lah ya, seperti jalan dari sini ke Bundaran lah, sama ngantrinya lah itu 1,5 jam. Jadi total general umroh itu 3 jam ya. Setelah umroh buka baju ihram. Setelah buka baju ihram kita bebas segala-galanya. Nah itulah yang disebut dengan mata ya, bersenang-senang ya. Itulah enaknya haji tamattu ya. Setelah umroh yang 3 jam kita bisa bebas bersenang-senang, mau shopping, mau tiduran sama istri, mau apa terserah ya. Beda dengan haji kiron dan haji ifrad, beda. Kalau haji kiron dan haji ifrad, kita datang ke Mekah, melakukan tawaf qudum ya. Kemudian ada yang sa'i, ada yang belum. Kemudian habis itu nunggu haji. Nah selama nunggu haji, baju ihram nggak boleh dilepas, nggak boleh, pakai terus sebelum datangnya waktu wukuf. Nah itu kan nggak enak Pak, karena ihramnya itu kelamaan. Kalau ihramnya kelamaan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya hal-hal yang melanggar ihram lah, seperti pakai tutup kepala ya, nggak boleh pakai tutup kepala, pakai parfum nggak boleh, motong kuku, motong rambut nggak boleh ya, dan lain-lain ya. Larangan ihram itu banyak Pak, larangan ihram. Banyak larangan ihram, termasuk dilarang memakai pakaian berjahit ya. Nah, jadi semakin lama pakai ihram, semakin dalam tanda kutip semakin tersiksa. Nah, makanya yang paling enak itu tamattu ya. Pakai ihramnya hanya 3 jam. Ya. Kecuali kalau kita plus dengan perjalanan dari Madinah. Kalau plus dengan perjalanan dari Madinah, karena kita mikotnya dari Madinah, mikot, mengucapkan niat labbaika Allahumma umroh. Kalau kita dari Madinah berarti 3 jam tambah perjalanan Madinah Mekah. Madinah Mekah berapa jam? 5 jam. 5 tambah 8, 5 tambah 3, 8. Paling lama 8 jam umroh itu. Ya. Yang 5 itu perjalanannya, ya, perjalanannya. Karena selama perjalanan itu kita dalam keadaan berihram.
selama perjalanan itu. Karena kita mikotnya dari Madinah, dari Bir Ali. Nah, jadi kalau mikotnya dari Bir Ali, dari Madinah, berarti setelah kita mengucapkan labbaika Allahumma umroh, kita sudah terikat dengan hukum-hukum ihram. Terkena larangan-larangan, nggak boleh pakai tutup kepala, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh motong kuku, motong rambut, meminang, menikahkan, nggak boleh. Nah, jadi kembali ke pengertian mata, ya, famata'ul hayati dunia, maka itu merupakan kesenangan hidup dunia. Dan wazinatuha, wazinatuha ini adalah pernik-pernik perhiasan, ya. Seperti misalnya rumah, ya. Rumah itu kan yang penting ada tembok, ya kan, Mbak? Ada tembok, ada pintu, pintunya terkunci rapat, udah, ya. Tapi kalau ada pernik-pernik, maka rumahnya dipasang ini, dipasang ini, dipasang ini, dipasang ini, dipasang ini, sehingga kelihatan seperti hotel, ya. Lampunya khusus, tamannya khusus, ada air mancurnya. Nah, itu namanya wazinatuha, gemerlap, pernik-perniknya, ya. Dan itu tentu biayanya besar. Untuk bikin taman kecil aja, taman sekecil ini, taman itu udah mahal, Pak. Nyari tanamannya itu khusus, belum batu alamnya, belum tukangnya, belum semennya, ya, belum pupuknya, pokoknya itu, belum lampu tamannya, lampu taman, ya, belum lampu temboknya. Temboknya ada lampu khusus, ya, lampu yang khusus di tembok itu. Nah, itu namanya wazinatuha. Jadi yang paling gampang ya itu tadi, saya memberi contoh rumah lah. Kalau yang sekedar saya punya rumah yang penting bisa untuk tidur saya nggak kehujanan, nggak kepanasan, bisa pasang AC, rumahnya aman, nggak bisa dijebol maling, ada teralis, itu cukup. Nah, itu kalau sekedar rumah. Tapi kalau wazinatuha, wah, maka rumah itu harus dimodel, Pak. Model sini, model sini, model sini, pintunya menghadap sini, ada tangganya, macam-macam. Ya. Nah, itu adalah kesenangan hidup di dunia, termasuk mobil, ya. Mobil yang penting kita masuk ke mobil, duduk enak, bisa tidur di mobil, jalannya kencang, bensinnya murah. Nah, itu yang penting itu kan. Bensinnya murah, nggak antri, ya, nggak antri. Mobilnya anti mogok, lancar. Ya. Tapi kalau yang wazinatuha, maka mobilnya dilengkapi dengan macam-macam, dilengkapi dengan remote ini, apa itu tadi, kamera belakang, kemudian ada layarnya, ada ininya, itu termasuk wazinatuha, ya, pernik-pernik, ya. Padahal kan sebenarnya fungsi mobil kan ngantar kamu sampai ke suatu tempat dengan nyaman, ya. Dengan nyaman, yang penting ada AC-nya, bisa tidur, ya. Tapi kan mobil zaman sekarang kan nggak begitu, apalagi yang merek-merek Hyundai kan, wah, nggak boleh jalan ngebut kalau ada batu, nggak boleh. Kalau ada batu, ada polisi tidur, itu harus pelan, harus. Kalau kita kebut, maka nanti ada sistem yang rusak, ya. Karena sudah diciptakan oleh Hyundai bahwa kalau ada polisi tidur atau ada batu atau ada jaglugan, maka itu harus pelan, ya, supaya sistemnya itu normal. Kalau kita tancap gasnya, maka nanti akan ada sistem yang rusak dan nanti biaya servisnya mahal banget, ya. Nah, itulah wazinatuha. Jadi perhiasan dunia, ya, perhiasan dunia bisa rumah, bisa mobil, bisa juga perhiasan untuk emak-emak, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kalau memakai perhiasan itu, apalagi yang dijual di Mekah, Pak, Masya Allah. Kalau bapak punya duit, pasti habis duitnya. Bagaimana perhiasan emas di Mekah itu luar biasa, modelnya macam-macam, mulai dari kalung macam-macam. Pernik-perniknya itu, modelnya, panjangnya, pendeknya,
ya. Itu kalung untuk emak-emak itu luar biasa. Ya mungkin itu untuk pengantin baru ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu untuk perempuan. Untuk kalau pesta dipakai kan, kalau pesta, sehingga yang lain pada, wih, keren. Nah itu ya. Kalau sudah dapat pujian, keren kalungnya, wah baru dia, wah mekar dadanya kan. Nah, jadi itu termasuk wazinatuha, ya. Kebanggaan-kebanggaan punya kalung bagus, punya mobil bagus, punya rumah bagus, yang tidak sekedar fungsional, ya, tidak sekedar fungsional. Kalau fungsional kan yang penting rumah melindungi saya dari panas hujan, saya bisa tidur nyenyak tanpa nyamuk, kan cukup, cukup kan? Masuk rumah bisa tidur nyenyak, ada AC, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Apa? Suara dari luar tidak berisik, misalnya ada mobil lewat, truk lewat, nggak berisik itu. Tapi kalau yang pengen pernik-perniknya ya seperti yang tadi saya sampaikan. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah, ya. Apa sih yang di sisi Allah? Yang di sisi Allah adalah termasuk pahala, ya. Pahala apabila kita beriman dan bertakwa. Pahala apabila kita menjalankan kewajiban. Pahala apabila kita mengerjakan perbuatan-perbuatan tatawu atau sunnah. Nah, apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Ya, kita coba lihat tafsirnya Pak ya. Mujahid dan Qatadah berkata bahwa orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia, ya. Dengan ayat yang sangat terkenal dalam surat Al-A'la yang sering dibaca oleh khatib, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, dalam kurung orang-orang kafir, tetapi kamu dalam kurung orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, ya. Jadi orang kafir itu cenderung hatinya rakus dengan dunia, rakus, ya. Jadi kalau ada orang kafir hatinya rakus dengan dunia, jangan disalahkan Pak. Memang itu sudah pakemnya, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nah, orang-orang beriman akan cenderung ke kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya sarana. Ya, misalnya, Pak Ustadz, saya mau haji. Kalau mau haji kan berarti harus punya uang. Nah, maka kerjalah cari uang. Bisa jadi pedagang, bisa jadi PNS, bisa jadi kontraktor. Ya, tapi kontraktor yang jujur, jangan kontraktor yang pat-pat gulipat, ya. Dan itu yang salah juga seringnya pejabat Pak. Pejabat itu yang salah. Karena pejabat itu ingin untungnya besar. Jadi pejabat itu nyari untung juga Pak, nyari untung. Maka di dalam membuat tender itu cari kontraktor-kontraktor yang siap dicekik lehernya, gitu ya. Kamu sanggup harganya sekian, harus sudah jadi awal bulan atau awal tahun, ya. Yang lain gua nggak sanggup, yang lain gua nggak sanggup, yang lain gua nggak sanggup. Tapi ada satu yang sanggup, berarti dia siap dicekik, ya. Sehingga dia kerjanya ngebut, tapi kualitasnya buruk. Ya, dan saya sering menyaksikan itu. Gedung 3 lantai, lantai bawah bagus Pak, lantai bawah bagus. Catnya bagus, catnya. Pas sampai lantai 3, catnya itu seperti bedak. Pas segini, nah, seperti bedaknya cewek itu. Jadi jelas, cat putih yang di lantai 3 tidak sama dengan cat putih yang di lantai bawah. Mengapa demikian? Biar untungnya besar.
Kenapa? Karena dari awal sudah dicekik sama Pimpronya, lu sanggup nggak sekian? Sanggup nggak? Kalau nggak pergi, gua mau cari yang lain. Nah, ya. Jadi memang salah pejabat juga. Ya. Mestinya pejabat nggak boleh ngambil untung, nggak boleh. Ya misalnya bangun gedung apalah, itu benar-benar oleh ahli arsitek dan teknik sipil, itu benar-benar. Oh ini perlu dana 10M, ya udah 10M, ini 10M. Tinggal kontraktornya itu diundi aja, dikocok diundi. Siapa nih yang keluar nih? Oh kontraktor Suryadi, ya sudah Suryadi. Gitu. Jadi nggak pakai mencekik itu. Nah akibatnya kalau mencekik itu hancur semua Pak. Itu saya saksikan dengan mata sendiri. Atapnya udah pada jebol gini, ya. Ada hujan sedikit, ada badai sedikit, udah jebol atapnya ini. Kemudian lantainya sudah begini, udah begini. Ah itu ya, ubinnya ini, keramiknya udah begini. Ada yang turun. Allahu Akbar. Ini gara-gara dicekik harganya. Siapa yang mencekik? Pimpro. Siapa Pimpronya? Pejabat. Nah, itulah rusaknya di Indonesia seperti itu. Mestinya dari pusat sudah dijelaskan, ya. Harusnya dari pusat, ya, bahwa buat rancangan yang benar, yang ilmiah. Nah makanya jangan heran Pak, kalau bangunan zaman Belanda sampai sekarang masih kuat. Subhanallah. Bangunan zaman Belanda sampai sekarang masih kuat. Apakah itu bendungan, apakah itu gedung, kampus utama, ya, kampus utama Fakultas Kedokteran Hewan di IPB, itu gedungnya gedung tua Pak. Kampus Fakultas Kedokteran Hewan di IPB, terus kampus di Baranang Siang, itu gedungnya gedung tua zaman Belanda, tapi sampai sekarang nggak hancur. Ya, bagus, kayu-kayunya jati semua. Saya waktu kuliah S1 di situ, saya lihat, nah kayu, tapi kayunya luar biasa. Gedungnya gedung dari zaman Belanda, nggak hancur. Nah, karena apa? Karena sesuai dengan BISTEK, sesuai dengan anggaran yang benar, tidak disunat, ya. Jadi di Indonesia ini mentang-mentang ahli sunat, ya, sunat semua, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kembali ke sini bahwa kita tidak dilarang Pak untuk jadi orang kaya, tetapi itu bukan tujuan. Catat baik-baik. Bapak jadi kaya boleh, tapi itu bukan tujuan, bukan yang kita kejar, bukan. Ini adalah sarana. Saya kaya, saya ingin membahagiakan fakir miskin. Saya kaya, saya ingin membahagiakan janda-janda miskin yang anaknya banyak. Saya kaya, saya ingin membantu beasiswa yang orang tuanya miskin, sedangkan anaknya pinter, ingin kedokteran, ingin sekolah tinggi, ingin S1, S2, S3, tapi nggak ada biaya. Saya ingin bantu itu. Nah itu, jadi kekayaannya itu kekayaan yang bersifat sosial, ya, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, sebagian diwakafkan, wakaf produktif. Wakaf produktif ini yang jarang Pak, ya. Padahal itu jauh lebih bagus itu wakaf produktif. Wakaf produktif. Kalau wakaf untuk kuburan itu nggak produktif. Bukan salah, bukan, boleh Bapak wakaf untuk kuburan, untuk makam, boleh, untuk masjid, boleh, untuk pesantren, untuk sekolah, boleh. Tapi di samping itu, coba tambah satu lagi, wakaf produktif. Apa itu? Kita siapkan uang, kemudian kita siapkan UMKM, ya, UMKM yang memang dia sudah berjalan dengan baik, running. Kemudian profitnya bagus, nah disitulah kita wakaf. Katakanlah misalnya ada UMKM seharga 1 miliar atau 500 juta lah. Nah, kita beli, kemudian kita wakaf berupa uang, tapi uangnya itu diwujudkan dalam bentuk UMKM, usaha produktif.
yang menghasilkan untung. Nah, untungnya itulah yang nanti dicatat untungnya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan kaum muslimin. Untungnya itu, untungnya. Baik itu untuk beasiswa, untuk MBG, ya, makan bergizi gemuk. Nah, makan bergizi gemuk, ya, MBG. Atau untuk sekolah, untuk kesehatan, atau untuk operasi-operasi yang besar. Misalnya ada orang dusun, orang kampung, orang pegunungan, orang pelosok lah, kena penyakit yang serem, entah penyakit apa lah, punya serem, mau operasi nggak punya duit, nah ke sana. Ya. Jadi silakan Pak, jadi orang kaya itu boleh kok Pak, boleh, tapi bukan untuk alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berlomba-lomba, ya. Kemudian supaya tampil menjadi orang terkaya di Bandar Lampung, nggak seperti itu, ya. Tetapi untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi kalau Bapak kaya raya, kemudian zakatnya rutin dibayarkan, sedekahnya rutin, ya, apalagi ikut Jumat Berkah dan lain-lain, itu silakan. Ya. Jadi ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak, Pak. Ya. Pertama tadi surat Al-A'la, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la. Yang kedua surat An-Nahl 96. An-Nahl 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, apa yang di sisimu akan lenyap. Maksudnya duniawi, Pak. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah yang kekal. Jadi pahala, ya, itu kekal. Rahmat yang kita mengharapkan syafaat, rahmat, pertolongan dari Allah itu kekal. Surga itu kekal. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Nah, tinggal otak kita berpikir, Pak. Kita mau yang lenyap atau mau yang kekal? Ya. Oh, saya mau yang kekal. Kalau kita mau yang kekal, maka insya Allah yang tadi lenyap juga kita dapat, Pak. Dapat. Kita bisa makan, kita bisa punya mobil, kita bisa punya pekerjaan, bisa punya istri cantik, bisa ini, bisa ini. Jadi kalau tujuan utama adalah mencari yang kekal, maka yang tidak kekal pun dapat. Dapat, Pak. Bukan berarti, udah sana cari akhirat, kamu jangan makan. Oh ya, enggak. Kamu tujuannya akhirat, nanti Allah akan memberkahi hidup kita. Dengan berkah hidup kita, maka kita bisa makan, kita bisa sekolah, kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa umroh, bisa haji, dan seterusnya. Ya. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Sabar, Pak, ya, sabar. Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, ya, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, kenapa harus sabar? Karena memang di dunia itu siap seandainya menerima sesuatu yang di luar keinginan kita. Kita ingin kaya, tahu-tahu miskin. Kita ingin sugih, tahu-tahu melarat. Nah, sabar, sabar. Kita ingin sehat, tahu-tahu sakit. Nah, ketika miskin, melarat, sakit, sabar, sabar, ya. Karena pahalanya akan lebih baik, ya. Saya kira itu saja pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi inti dari Al-Qasas 60 dan 61 adalah orientasi hidup kita tidak boleh duniawi, nggak boleh. Orientasi hidup kita adalah akhirat, ya. Karena itu yang kekal. Dan kalau kita mencari yang kekal, maka yang tidak kekal pun dapat. Dapat, Pak, dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.